Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Ibnu Khaldun yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara daring, secara online. Masih diberikan kesehatan dan semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan tetap bersemangat untuk belajar ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Kitab yang kita gunakan adalah Safitanun Najah. Silahkan adik-adik dipersiapkan kitabnya, duduk yang manis, berwudu terlebih dahulu supaya lebih afdol. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat dan barokah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan membaca basmalah dan kirim Fatihah untuk penyusun kitab ini dan juga guru-guru kita. Kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiqina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tsumma ila hadrati wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Ajamin malaikatan muqarrabin. Ustaz Abdul Qadir Jilani tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina Ustaz Abdul Muhin Awal jajaran sekalian semua. Sebagai Ja'far PP sekalian, sebagai Mukhtar Mitris Al-Habib Husain Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, silakan untuk dilihat covernya. Ini sampulnya bertulisan Matan Safinatun Najah. Ini adalah kitab klasik, kitab kuno, tipis tapi manfaatnya luar biasa. Dan ini kitab fikih digunakan oleh para santri di pondok pesantren di tanah air kita, senusantara. Jadi para santri pasti mengenal kitab ini karena banyak digunakan. Safinatun Najah itu artinya perahu keselamatan. Jadi dengan belajar ini semoga kita memahami kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini sebagai alat atau perahu untuk wasilah kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat dengan mempelajari hukum-hukum atau ilmu-ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini disusun oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sangid bin Sumer Al-Hadrami. Jadi beliau adalah seorang ulama dari Hadramaut, Yaman, jauh sekali. Karena suatu hal beliau bisa sampai di tanah air, berdakwah di tanah air, tepatnya di daerah Batavia, di daerah Betawi, kalau sekarang namanya kota Jakarta. Beliau terkenal dengan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau seorang ulama ahli fikih, seorang ulama yang zuhud, ahli siasah, ahli strategi. Beliau termasuk ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, ikut madhab Imam Syafi'i. Beliau dimakamkan di daerah komplek Masjid Al-Makmur, daerah Tanah Abang, sekitar tahun 1855 Masehi. Semoga amal jariah beliau terus mengalir selama kitab ini dipelajari dan kita mendapatkan barokah atau rahasia-rahasia dari kitab ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, nanti Pak Arwan baca sepotong-sepotong, nanti silahkan diberi tanda ya, digaris dengan pensil supaya paham, tahu di mana tempat berhentinya. Baik, dibuka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah.
Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Puji Allah itu ada 4. Makhluk memuji Allah itu milik Allah. Allah memuji makhluk milik Allah. Allah memuji, kita memuji, saya ulangi, makhluk memuji Allah milik Allah. Allah memuji makhluk milik Allah juga. Makhluk memuji makhluk. Misalnya kita memuji rambutan, kok manis? Nah, itu sejatinya milik Allah. Kemudian Allah memuji Allah juga milik Allah. Wa bihi lan ing Allah nastanginu nuwun pitulung kula ngalal umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wa dini lan perkara agama. Senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita bisa paham karena pertolongan Allah, kita selamat dari sakit juga karena pertolongan Allah. Kita bisa beribadah juga karena pertolongan Allah. Wa shallalan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah ngala sayyidina ing ngatasé Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Saya membaca sesuai dengan tulisan di kitab ini ya, biar siswa tidak bingung. Wa alihi lan keluargane Nabi, termasuk umatnya yang mengikuti beliau sampai ila yaumil qiyamah, juga termasuk keluarga beliau. Semoga kita besok di akhirat bersama beliau, di belakang beliau, mendapatkan syafaat dari beliau, diakui sebagai umatnya yang selamat, beruntung, mendapat ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa sahbihi lan sahabate Nabi. Yang dimaksud sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajmangina sekabehane, wala haula lan ora ana daya sumingkir saking duraka, wala kuwata lan ora ana kuat ngibadah illa billahi angin kelawan pitulung Allah. Al-Ngaliyyi kang maha luhur, Al-Ngadzimi tur kang maha agung. Faslun utawi ikilah fasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Yang dimaksud rukun adalah pokok. Pokoknya Islam, rukunnya Islam iku khamsatun 5. Ada 5, rukun Islam ada 5. Suwiji iku syahadatu nekseni an setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran illallah angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah. Rukun Islam yang pertama bersyahadat atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita bersaksi? Kita menyaksikan terlebih dahulu, mengamati, meyakini. Misalnya kita melihat matahari, oh ini ciptaan Allah. Ketika hujan, oh ini perbuatan Allah. Bumi yang ada itu ciptaan Allah. Bumi, langit, matahari, hujan itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat dengan panca indera, meyakini dalam hati, mengamati, menyaksikan, meyakini, itu sebagai tanda bukti kita bersaksi kepada Allah. Dan kemudian diaplikasikan sebagai tanda bukti kita bersaksi dengan kita beribadah kepada Allah. Contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagai bukti kita mengakui adanya Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Dengan kita mempelajari buku-buku karangan para ulama, kemudian kita juga melihat situs-situs
situs-situs peninggalan para nabi terdahulu yang ada di kota Mekah maupun Madinah, sehingga tambah yakin kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang Rasul, manusia yang diciptakan Allah menjadi utusan Allah. Itu nomor satu. Rukun Islam yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua wa iqamus shalah lan jumenengaken ing salat, menegakkan salat. Salat yang wajib 5 kali dalam satu hari, satu malam. Subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya. Wajib kita lakukan karena hukumnya wajib, fardu. Salat ibarat kepala dalam tubuh kita. Jadi as-sholatu imatuddin. Salat adalah pokok atau tiang agama. Misalnya saya ibaratkan, kalau misalnya kita tengah malam ada orang mengetuk pintu sambil ucap salam, assalamualaikum, kita buka. Orang itu yang mengetuk pintu itu tidak punya tangan dan kaki. Walaupun agak terkejut, kita masih tidak takut. Karena itu masih manusia, karena masih punya badan, masih punya kepala. Kalau yang datang mengetuk itu tengah malam itu tidak punya kepala, kita pasti takut, bahkan bisa lari. Ini bukan manusia karena tidak punya kepala. Nah, sholat juga begitu. Sholat penting kedudukannya kita sebagai umat Islam. Dalam agama penting sekali. Makanya adik-adik jangan meninggalkan sholat. Semoga kita bisa istiqomah mendapat pertolongan dari Allah, bisa menegakkan sholat. Allahumma amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, lan aweh zakat, mengeluarkan zakat. Ketika pas bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok. Bagi yang punya harta, ada juga zakat mal. Ada ketentuan tertentu. Insya Allah di belakang kita bahas. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Wajib puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, lan munggah haji ing Baitullah. Sapa man wong istatonga kang kuwasa ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Yang kelima, rukun Islam itu haji bagi yang mampu. Punya harta lebih, punya biaya untuk pergi ke sana, pulang balik, kemudian punya harta yang untuk ditinggalkan keluarga ketika kita pergi haji, kemudian ada sarana pergi ke sana, kemudian aman jalannya pergi ke sana, tidak ada peperangan, wajib untuk haji ke Baitullah. Nah, itulah 5 pokok atau yang disebut dengan rukun Islam. Adik-adik dihafalkan, sedikit-sedikit dipahami. Semoga penjelasan sedikit ini sebagai muqaddimah bisa memotivasi adik-adik untuk mempelajari kitab Safinatun Najah yang bentuknya ini ada terjemah Arab Pegon ini. Sedikit semoga bisa membacanya dan memahami. Allahumma amin. Cukup sekian penjelasan sedikit dari Pak Arwan. Ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.